Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Bagus Oktavianto. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS nomor 3 di mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan judul Monitoring Suhu dan Kelembapan Lingkungan dengan ESP32 dan Database MySQL. Di sini daftar isinya ada halaman judul, kemudian daftar isi, kemudian nomor 3 ringkasan, nomor 4 pembahasan. Di bab pembahasan ada tujuan, pendahuluan, kode program, hasil dari simulasi, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Ringkasan, sistem ini menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, yang kemudian dikirimkan ke web server untuk disimpan dalam database MySQL. Microcontroller seperti SP32 membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke server menggunakan HTTP POST. Web server menggunakan PHP menerima data dan menyimpannya ke dalam tabel MySQL. Tujuan dari presentasi ini adalah merancang dan mensimulasikan rangkaian yang dapat mengukur suhu dan kelembapan di mana data tersimpan dalam database MySQL. Selanjutnya, data tersebut tampil dalam interface website menunjukkan nilai suhu dan kelembapan. Kemudian di menu pembahasan ada pengertian DHT22 yaitu sensor digital yang digunakan untuk mengukur dua parameter penting, yaitu suhu dan kelembapan. Sensor ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik, seperti sistem pemantauan lingkungan, stasiun cuaca, dan otomatisasi rumah. Sensor ini juga dikenal dengan nama AM2302. Kemudian ada web server, adalah perangkat lunak software atau perangkat keras hardware yang bertugas untuk mengelola permintaan request dari pengguna dan menyajikan konten atau informasi melalui internet. Web server menerima permintaan dari klien, biasanya melalui browser web, memprosesnya dan mengirimkan kembali respons berupa halaman web, gambar, file, atau data lainnya. Kemudian ini adalah flowchart dari sistemnya. Sudah saya buat. Kita mulai dari start, kemudian menginisialisasi serial monitor. Kemudian jika iya, maka menginisialisasi sensor DHT22. Kemudian connect ke Wi-Fi. Jika no, maka akan muncul tulisan Retrieve connecting to Wi-Fi. Tetapi jika Wi-Fi-nya terkonek, maka akan memunculkan ini IP address. Kemudian tulisan web servernya bisa muncul di serial monitor dan handle HTTP REST request-nya bisa dipenuhi. Kemudian kita bisa ke display web page yang di web browsernya menggunakan IP tadi yang sudah di print di sini. Dan kemudian sensornya akan membaca suhu dan kelembapan yang akan dikirimkan ke klien. Ini dua ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini untuk ke database-nya. Jika sensornya membacanya benar, maka akan dikirimkan ke API, kemudian terima oleh API server dan dicek. Jika responnya oke, maka lognya sukses. Tetapi jika tidak, maka error valid to send data. Kemudian jika dari sensor read successfulnya no atau tidak, maka akan muncul tulisan log error, valid to read sensor. Dan harus menunggu selama 7 detik lagi, kemudian balik lagi ke atas ini untuk kembali dikirimkan. Dan ini adalah N-nya di sini. Kemudian
Ini adalah wiring dari rangkaian yang sudah saya buat, yaitu ada sensor DHT22 dan port ESP-nya. Di sini pin ini dihubungkan ke VCC-nya, kemudian yang paling kanan ini dihubungkan ke grounding, dan yang trik ini dihubungkan ke pin nomor 5 dan yang echo-nya ke nomor 18. Nah, ini adalah pembahasan kode programnya. Di sini library yang saya gunakan ada wifi.h, kemudian Espacing Web Server, dan ini Espacing Web Server ini digunakan untuk web servernya, untuk library web servernya. Kemudian ada fluid sensor ini sama DHT ini untuk sensor DHT-nya. Kemudian ada HTTP client untuk koneksinya. Kemudian ada karakter SSID dan password ini untuk menginisialisasi WiFi dan password dan ID WiFi yang kita gunakan. Kemudian ada deklarasi dari DHT PIN-nya, yaitu nomor 27. Nah, ini adalah portnya dari web server, yaitu 80. Ini adalah perintah untuk membaca dari temperatur dari sensor DHT. Ini jika membaca nilai suhunya gagal, maka akan muncul tulisan failed to read from DHT sensor di serial monitor. Kemudian yang ini adalah perintah untuk membaca kelembapan. Sama kayak di atas, jika membacanya gagal, maka akan keluar tulisan failed to read from DHT sensor. Nah, ini adalah proses pembacaan dari temperatur dan kelembapan, suhu dan kelembapannya. Ada di string processor, kemudian if variabelnya temperatur, return to read DHT temperatur. Jika tidak, maka humidity return read to humidity. Kemudian ada di menu fetch setup untuk serial bikin di serial monitornya sama DHT bikin. Kemudian untuk WiFi-nya yang kita sudah masukin tadi SSID sama passwordnya, kemudian akan di print jika koneksinya sudah terhubung maka WL connected dan connecting to WiFi. Kemudian akan ditampilkan serial monitor di seri akan ditampilkan alamat IP, maaf, akan ditampilkan alamat IP di serial monitor jika WiFi-nya sudah terkonek. Nah, ini adalah program untuk dari web servernya untuk menangani indeks sama ada suhu sama kelembapannya, server on untuk indeks dan server on temperatur dan humidity. Di menu void loop-nya kita buat float pada temperatur dengan inisial T dan H untuk humidity. Kemudian yang ini HTTP ini untuk alamat IP-nya yang saya gunakan. Kemudian DHT22 ini adalah folder htdocs-nya atau folder dari database-nya. API create.php. Nah, suhu ini kita masukin stringnya tadi yang kita sudah deklarasikan sebagai T di sini float. Dan kelembapannya sama, kita masukkan nilai string H di sini yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Maka akan di print kemudian di serial monitor mengirim data ke ini server path-nya. Nah, yang HTTP client, yang HTTP client ini digunakan untuk mengirimkannya ke server path.
Nah, jika respon dari HTTP ininya gagal, maka akan muncul tulisan error on sending data. Kemudian jika benar ini maka akan muncul tulisan respon. Nanti sama akan keluar hasilnya di serial monitornya. Nah, ini kalau error di sending data ini, maka kodenya akan di backup juga pada ini serial printin akan memunculkan tulisan failed to read from DHT sensor untuk memberitahu kalau ini sensornya tidak bisa membaca hasilnya. Nah, yang ini untuk program serial print ini untuk memutuskan WiFi. Nah, kemudian ini adalah hasil dari web server. Di sini ada keterangan dari suhunya 27 derajat Celcius, kemudian humidity-nya 64,80%. Kemudian ini adalah tampilan database-nya. Nah, ini adalah tampilan di serial monitor suhu ketika sensor membaca nilai suhu dan kelembapan, maka akan dikirimkan ke alamat IP ini. Kemudian respon tadi, maka data insert successfully jika datanya berhasil dikirim. Nah, ini adalah video simulasi dari program yang sudah saya buat. Jadi mungkin ada kesalahan dari pemutaran video, kayaknya agak ngelag. Nanti saya akan lampirkan videonya di YouTube juga untuk hasil simulasinya. Kemudian kesimpulannya yaitu DHT22 atau AM2302 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan akurasi yang cukup baik dan rentang pengukuran yang lebih luas dibandingkan dengan sensor jenis lainnya. Dalam aplikasi yang melibatkan web server dan database MySQL, sensor DHT22 dapat memberikan solusi efektif untuk memantau kondisi lingkungan secara real time dan menyimpan datanya untuk analisis lebih lanjut. Program yang saya buat ini berjalan dengan baik dan benar, serta database-nya dapat terkirim pada database MySQL. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada dari Instructable and ND, Temperature and Humidity using SP32, DHT22. Kemudian ada Random Node Tutorials, SP32, DHT11 atau DHT22 Web Server using Arduino IDE. Kemudian ada dari PSTA 2020 Oktober 9, Get to Know ESP32, Step 12, Inserting Weather Data to MySQL Database with PHP Medium Rectified Form. Kemudian nomor 4 ada GitHub, SP22, DHT22, BMP280, Weather Station. Kemudian nomor 5 ada ESP32IO, ESP32 MySQL Ratified from HTTPS esp32io.com. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika
ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.